sekarang Medan lagi dilanda banjir. Penyebabnya bukan cuma curah hujan, tapi juga banyak sekali banyak penyebab lainnya yang bukan hanya disebabkan oleh hujan. Banyak sekali seperti daerah-daerah yang seharusnya menjadi tempat penyerapan hujan, tetapi sudah dihancurkan oleh pembangunan yang sembarangan dan juga pembuangan sampah dan penambangan hutan di mana-mana. Dan juga banyak sekali tempat-tempat seperti sungai, laut, dan akses air yang seharusnya bisa menjadi jalur air di saat banjir, tapi sudah dirusak oleh ekonomi tidak terjawab. Dampak dari banjir sendiri punya banyak kerugian. Bahkan setelah banjir, warga-warga Medan sudah banyak sekali mengalami kerugian dan kesusahan, dari kekurangan makanan, kehilangan materi, kehilangan mata pencarian, dan juga kehilangan harta benda dan orang-orang tersayang. Bahkan di beberapa daerah sendiri, akses jalan sudah tertutup dan tidak bisa dilewati. Masalah tata ruang yang tidak terkontrol membuat area hijau dan ruang resapan menjadi hilang. Kondisi ini diperparah dengan masyarakat yang kerap membuang sampah di parit dan drainase. Jadi ketika hujan turun lebat, parit dan drainase tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Sehingga air ini akan menggenang dan tidak bisa mengalir sehingga terjadinya banjir. Solusi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membangun floodway dari Sikambing menuju Belawan, sehingga aliran air dapat dialihkan dan genangan di beberapa kecamatan dapat berkurang. Selain itu, solusi lain yang dapat pemerintah lakukan yaitu dengan membangun kolam retensi, sehingga pada saat air hujan turun lebat, air akan ditampung dalam kolam retensi dan banjir dapat dicegah. Penyebab banjir yang makin meresahkan membuat warga mengalami banyak kesulitan. Ada yang sampai mengungsi karena rumahnya terendam banjir, anaknya tidak bisa pergi ke sekolah, juga resiko kesehatan yang meningkat karena banjir membawa banyak sampah dan juga kotoran. Sekarang ini lagi dicoba teknologi baru kayak sumur laluan. Apa sih sumur laluan itu? Jadi sumur ini itu sumur yang langsung nyerap air ke dalam tanah, biar nggak numpuk di permukaan. Teknik ini itu simple dan juga efektif banget untuk mengurangi genangan, apalagi di kota besar kayak kota Medan. Selain perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat juga sama pentingnya. Warga diajak agar tidak membuang sampah sembarangan dan ikut jaga kebersihan saluran air. Dengan kerjasama semuanya, masalah sampah dan drainase yang tersumbat pasti bisa dikurangi. Kerjasama antar lembaga pemerintah juga harus ditingkatkan supaya pembangunan bendungan dan pengelolaan sungai lebih teratur. Pengaturan lahan di daerah bantaran sungai juga lagi diperbaiki agar tidak menjadi sumber banjir. Yang penting juga peran kita semua sebagai warga untuk menjaga lingkungan dengan mengawasi pembangunan, membuang sampah pada tempatnya. Kita dapat membuat kota Medan itu terbebas dari banjir secara berulang dan menjadi kota Medan yang nyaman untuk kita semua.